Maka Lurah Hoho ini dinobatkan sebagai lurah yang paling bukan terviral, tercemar. Terviral, apa-apa viral. Bahkan saya pernah lihat TikTok, Lurah Hoho viral, nyolong kayu. Santai saja Pak Lurah. Kalau cuman jadi korban hoak, bulian, fitnah, Gus Miftah itu sudah mendapatkan gelar SW, Sarjana Wirang. Makanya akhlaknya Nabi, kalau susah diam, kalau seneng ngomong. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Yang perlu disampaikan itu kalau seneng, kalau susah nggak usah. Contoh saya susah malam hari ini, nggak perlu saya ngomong. Kenapa gue susah? Dingin, nggak ada kopi. Tapi saya nggak perlu ngomong, cuma nyindir. Pak Lurah, kopinya langka. Alhamdulillah kopinya tekab. Kalau saya itu sukanya kopi, karena kopi itu bisa menumbuhkan inspirasi. Kalau kamu sukanya berhalusinasi, soalnya sing diombe wedang galak. Iya. Ya kayak Lurah zaman biyen. Apa Lurah kok tatoan? Apa rumangsane lak tatoan ki mesti luwih elek tinimbang sing ora nganggo tato? Ora mesti. Saya itu di Kalimantan, Beb, di Banjarmasin, ada cewek LC, pemandu karaoke. Dadanya ditato Gus Miftah. Video call sama saya. Gus, mohon izin saya ngefans sama Gus Miftah. Buktinya apa? Dada saya tato Gus Miftah. Mosok nduk, nggih Gus, jajal ndi? Heeh. Saya langsung begini, ya Allah. Saya tanya, kenapa dada kamu tato Gus Miftah? Saya mengidolakan Gus Miftah. Lagian ngapain kamu tato? Dulu Gus Miftah pernah bilang, seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Mungkin kita tidak bersama di dunia Gus, tapi karena saya mencintai Gus Miftah, besok bisa bersama di akhirat. Ya Allah. Saya bilang, Beb, sama mbaknya, tato kamu bagus nduk, tapi kurangnya satu. Apa? Kurang turun dikit. Pak Ho, kalau saya boleh tanya, tatomu semuanya berjumlah berapa Pak Hu? Ada lebih dari 50-an Gus. 50. Tempat mana yang paling ekstrim yang kamu tato? Selamat. Ternyata tato yang paling ekstrim di atas kemaluan. Ada tulisannya, selamat menikmati. Santai aja Pak Lurah. Jamaah saya itu maneka warna, saya nganggo tato, saya kok tatoan. Kupingnya ditindik itu macam-macam. Ono tindik nganggo mangkokan, pelek, tiang listrik gitu. Shallu ala Nabi Muhammad. Bejadra aku tak ngopi dhisik kowe selawatan. Cangkeme mangan vokalis iki malah ya Allah. Lontong tahu. Nah. Iwa bandeng ono iwa sepat, Pak Lurah ganteng, muga-muga bojone sehat. Bojomu sing ndi Pak Lurah? Cie, Lurahe cilik sing wedok gede lah. Iki lak malam Jumat ana lombok ning dhuwur tahu iki. Selamat malam Bu Lurah, ayo le. Santai wae, larung sangone Pak Lurah kok tak sangoni Kiai sugih kok, santai wae. Nek rasa mau viral ke meneh. Mumet dasku apa-apa viral. Saya nggak pernah mau membohongi jamaah. Makanya kalau Pak Lurah ke pondok saya, nggak ada cerita di pondok saya ada kotak infak. Di masjid nggak ada kotak infak. Pengajian saya nggak mau ada kotak infak. Kenapa?
Bagi saya kotak infak itu rawan fitnah. Hasilnya nggak seberapa, tapi fitnahnya kemana-mana. Saya nggak berani Pak Lurah. Demi Allah saya nggak berani. Beb, kita itu kan dianggap orang, Beb. Kalau kita nggak berhati-hati soal uang, Beb, fitnah kita itu besar, Beb. Wallah, nggak berani saya, Bu. Saya dulu ketika bangun rumah sama bangun masjid, istri saya tanya, Abah mau bangun rumah dulu apa masjid dulu? Saya bilang, bangun rumah dulu. Kok begitu, Bah? Iya. Apa persoalannya? Kalau saya bangun masjid baru bangun rumah, itu akan terjadi fitnah. Fitnahnya di mana? Ya lumrah, Miftah iso bangun rumah. Wong entuk turan semen masjid. Orang Jawa kan begitu Pak Lurah. Sing lakoni adem ayem, sing nyawang kakean. Wong iya teko. Sing kakean cangkem biasanya jilbabe coklat. Sing jilbabe ireng insyaallah luweh parah. Menurut saya itu nggak normal Pak Lurah. Saya dari tadi habis buka itu kok mencret. Jadi saya tadi habis maghrib sampai sekarang itu sudah ke WC 3 kali, 4 kali. Perut saya nggak enak. Jadi kalau nanti mendadak saya turun panggung pengajian selesai berarti saya mencret ya. Orang enak belas wetenge, sumpah. Ini tadi mau naik panggung udah kruwel. Daripada saya mencret di panggung kan nggak lucu, masa kayak viral mencret. Viral maning diberitakan dari Purwasaba, Kiai ini Miftah mencret. Enak temen. Ayo selawat sing banter. Bapak NU Ibu Mus, Kakang Ansor Adeva tayat tahlilane saben malam. Mulai tahlilan pada gawa rahmat Bu, berkat baik. Berkat apa rahmat? Aman BLT-mu Pak Lurah. Wah, kan kalau nggak kebagian biasanya begitu, inyong ora kebagian. Wong BLT ini didum dulure lurai dewek. Betul? Ada yang ngomong seperti itu? Itu benar-benar fitnah. Paling duit BLT mau dintengke lurah gawe tato cangkeme. Tato musim paling lucu gambar apa Pak Lurah? Aku pengen ngerti aku. Apa Pak Lurah? Yang paling lucu gambar apa? Tanyakan istrinya. Iya. Jangan-jangan manuknya ditato ya. Ya Beb ya. Ya lucu loh Beb. Manuk ditato manuk keprimen. Saya berharap malam hari ini orang-orang Purwasaba, orang-orang Banjarnegara menjadi yang terakhir. Orang-orang yang hebat akan selalu terus berusaha memberi dan berbagi walau sebenarnya mereka miskin. Itulah sering saya bilang, kaya atau miskin itu mindset. Bukan seberapa banyak kamu mempunyai, tapi seberapa banyak kamu memberi. Jadi nyong mah takon, kalau ini pengajian ada kotak infak, dompetmu ada 100.000, 50.000, 1.000. Kira-kira yang kamu masukkan 100.000 apa 1.000? Ya Allah, 1.000. 1.000 Bu. Nonton monyet di kebun binatang, uang sakunya 100.000. Pengajian deleng kiai infake 1.000. Berarti larang monyet apa larang kiai? Monyet. Jenengan lebih ngajeni monyet apa kiai? Ngomong maning. Tersinggung nyong ya. Orang Purwasaba itu aneh Pak Lurah. Kalau ada kuda lumping, di sini ada kuda lumping Pak Lurah. Jenengnya apa? Arane? Apa? Embek. Kalau ada embek, apa? Kalau ada ebek, nggak perlu diundang, datang. Tak entek endang, keling, tak entek endang, keling. Baru dengar suaranya datang. Kalau diundang ngaji, kakean takon kiai ini sapa? Ganteng apa ora? Blangkonan apa ora?
Padahal ebek kiye ngundang setan, ngundang demit, sing teka wong Purwasaba. Berarti wong Purwasaba kaya demit. Berarti luraho lurae. Saya itu termasuk orang yang membudayakan jadilan, kuda lumping, embik. Angel temen ya, apa Pak Lurah? Ebek. Angel temen. Kalau PSK di sini bahasanya apa? Telembok. LC, beda maning, Mbak. LC itu belum tentu PSK. LC itu bahasa Inggrisnya ladies skirt. Pemandu karaoke alias PK. Jadi LC itu bukan PSK, saya luruskan. Memang ada beberapa oknum LC yang nyambi beonan, jualan. Jualan apa? Jualan kroto. Apa kayak kroto? Pakan manuk. Manuknya siapa? Manuknya Rika. Ya. Orang salah, Beb. LC atau Pura itu sebenarnya bukan PSK, tapi mereka pemandu karaoke. Tapi ada yang kebablasan akhirnya jual diri. Saya tahu betul, Beb, karena saya kiainya lonte, Beb. Semalam saya pengajian di Sarkem, ada pertanyaan begini Pak Lurah, menarik. Kan kalau kita ngaji tanya jawab sama mbak-mbak PSK itu. Bah mau tanya, apa Nduk? Apa hukumnya mencintai suami orang? Coba ibu-ibu yang di belakang saya, boleh nggak mencintai suami orang? Yang di sana, boleh nggak mencintai suami orang? Yang jawab boleh, pasti janda. Bu, boleh nggak mencintai suami orang? Jawabannya boleh. Yang nggak boleh itu mencintai istri orang. Bedanya apa, Gus? Beda. Kenapa perempuan mencintai suami orang boleh? Karena laki-laki itu jatahnya 4. Anda boleh nggak mau dipoligami, tapi Anda tidak boleh menolak poligami. Wong ayatnya jelas. Saya nggak setuju, saya nggak mau Gus di madu. Ya apa-apa, boleh berpendapat seperti itu, tapi Anda tidak boleh menolak ayat poligami. Kenapa suami boleh 4, istri nggak boleh? Logikanya gampang, tak kasih contoh, ngomong biar paham. Ini ada gelas 4, 1, 2, 3, 4. Sendoknya siji, loro, telu, papat. Kalau sendoknya 1, gelasnya 4, terjadi apa-apa dengan 4 gelas ini, yang tanggung jawab jelas siapa? Sendok yang 1. Yang menjadi masalah itu adalah gelasnya 1, sendoknya 4. Ketika terjadi masalah dengan gelas yang 1, yang bertanggung jawab sendok yang mana? Kalau perempuannya 4, laki-lakinya 1, perempuan 4 hamil semua, jelas yang tanggung jawab laki-laki yang 1. Tapi kalau perempuannya 1, laki-lakinya 4, sing wadon meteng kuwi anake sapa? Anake Miftah apa anake Habib Haidar? Ya, Beb. Kan jadi bingung, yang jadi masalah begitu lahir tatone kaya Hoho, gantenge kaya Gus Miftah, suaranya kaya Habib Haidar, modar, anaknya sapa? Loh, artinya syariat Islam itu keren. Masa anak obarabir? Maka kalau saya ditanya, Gus boleh nggak mencintai suami orang? Boleh, toh mencintai tidak harus memiliki. Tapi hati-hati dengan perempuan, Pak Lurah. Perempuan itu mampu menyimpan 2 pria di dalam satu hati. Iya. Tapi ingat, wahai para perempuan, laki-laki bisa membeli tanpa harus mencintai. Iya. Keras. Kode keras. Alhamdulillah, Beb, kalau istri saya siap di madu. Abah, saya siap di madu. Syaratnya asalkan Abah mau diracun, matane. Kalau Bu Lurah pengen tahu madu yang asli atau palsu, tanya saya, Bu Lurah. Madu taruh di atas meja dirubung semut, palsu. Berarti dia mengandung gula. Madu taruh di botol dikocak-kocak, dia goyang, palsu. Berarti mengandung air. Madu bawa pulang, istri marah, asli. Asli.
istri saya keras Bib kalau soal poligami. Saya nggak mau. Ora santai aja bun. Pak Lurah kan punya prinsip, menikah itu ibadah. Dan ibadah yang paling baik adalah dilakukan secara sembunyi. Rasa pamer, nggak berpahala. Kayak ngapa maning ya? Terang, payungnya mudun.